Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Pagi ya, udah siang nih ya. Semangat paginya yang muncul. Ya, semangat pagi Bapak Ibu sekalian ya. Jadi hari ini ternyata sudah selamat siang. Perasaan saya masih sangat segar berhadapan dengan ibu-ibu yang lebih mayoritas di sini ya, bapak-bapak. Jadi luar biasa. Memang ada benarnya Pak Sekjen bahwa yang paling bersahabat terhadap agama ialah perempuan. Tapi yang kadang-kadang tidak bersahabat dengan perempuan adalah agama. Itu kata orang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Wai Te Tung Tien. Yang sama-sama kita hormati pimpinan tertinggi agama Konghucu di Indonesia, sahabat saya sejak dulu ya, Pak Budi ini seperti saudara. Jadi alhamdulillah saya bisa mengerti kalau acara ini kita adakan. Terima kasih atas dukungan dan doanya Pak Budi dan beserta seluruh umat. Yang saya hormati juga di sini ada Pak Sekjen, ya representasi yang selalu sibuk ngurus Konghucu di Kementerian Agama. Juga di sini lengkap para eselon 1 kita menjemput, menyapa Bapak Ibu sekalian juga ya. Ada Pak Irjen, ada Dirjen Bimas Kristen, kemudian Katolik, Pak Staf Khusus, tenaga ahli, Pak Dirjen Bimas Islam. Oh ya, ada acara sekarang ini berlangsung di Jakarta juga, kemudian Bapak Ibu sekalian, ada Pak Chandra, tadi Pak Chandra mana? Oh ya, sahabat kita. Hari ini mohon izin saya tidak baca sambutan. Saya ingin dari hati ke hati kepada Bapak Ibu sekalian. Sudah ada sih sebetulnya, tapi izinkan saya mengungkapkan kata hati saya di depan para Bapak Ibu, ke keluarga besar warga Konghucu di Indonesia. Di Indonesia ini kita tidak mengenal istilah mayoritas dan minoritas. Sejak awal bangsa ini kita tidak pernah memperkenalkan istilah formal yang namanya mayoritas, minoritas. Kita juga tidak mengenal agama yang paling istimewa, dominan di Republik ini. Seperti tetangga kita di Malaysia, ada namanya agama official. Jadi pemimpin agama di Malaysia itu ada officialnya, yaitu agama Islam. Padahal 40 juta penduduk Malaysia, hanya 60% umat Islamnya, tapi agama Islam di sana menjadi agama official, agama pemimpin. Jadi pemimpin keagamaan itu adalah Islam. Di Indonesia walaupun ya pernah hampir atau memang kurang lebih 84%, tapi Islam tidak mendapatkan nomenklatur istimewa dalam perundang-undangan kita. Dan semuanya berada di bawah ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam Islam pun juga memang Bapak Ibu sekalian, ya kita tidak kenal apa yang disebut dengan eklesia atau tiria, mayoritas minoritas. Bahkan dalam Al-Quran menarik sekali, ya ada ayatnya mengatakan begini.
Man qatala mu'minan, barang siapa yang membunuh, barang siapa melenyapkan, man qatala nafsan, saya ulangi, man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard, faka'annama qatala an-nasa jami'a, wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Yang artinya begini Bapak, barang siapa yang melenyapkan satu nyawa, agama apapun nyawa itu, ya, etnik apapun nyawa itu, warga negara apapun nyawa itu, pokoknya nyawa manusia, barang siapa yang melenyapkan satu nyawa, sama dengan melenyapkan semua nyawa yang lain. Dan sebaliknya, barang siapa yang menghidupkan satu nyawa, sama dengan menghidupkan semua nyawa-nyawa yang lain. Itu ayat Al-Quran. Jadi tidak ada bedanya, ya, tidak ada pandangan mayoritas-minoritas tentang manusia. Walaqad karramna bani Adam, Allah memuliakan anak cucu Adam. Enak sekali Quran itu menggunakan istilah seperti ini. Saya kok enggak pernah membaca kitab suci yang menggunakan istilah seperti ini. Siapapun merasa anak cucu Adam, ya. Saya kira kita di sini kan anak cucu Adam semuanya kan. Siapapun anak cucu Adam, wajib hukumnya untuk kita muliakan. Bahkan bukan saja pada masa hidupnya, mematahkan tulang rusuk mayat, kata Nabi, sama dosanya kalau mematahkan tulang rusuknya orang hidup. Dalam hadis lain, menginjakkan perut makam itu, ya, di makam itu sama sakitnya kalau kita menginjak perutnya orang hidup. Kuburan pun harus dihormati. Begitu mulianya manusia itu di mata Islam. Karena itu saya menemukan banyak sekali persamaannya dengan agama Konghucu. Begitu kan Pak Budi? Buku-bukunya Pak Budi banyak tuh. Pendek-pendek, kecil-kecil, tapi ya sama. Abrahamic religion, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, semua agama yang ada di Indonesia punya pandangan yang sama. Inilah indahnya agama. Ya, kalau meyakini dan mempraktekkan agamanya secara konsekuen, tidak perlu ada polisi, tidak perlu ada KPK, tidak perlu ada jaksa. Semua orang takut berdosa kan. Tapi karena kita bukan malaikat, ya perlu polisi, perlu KPK, perlu irjen, Pak Irjen, ya kan. Ya tidak salah juga. Karena itu pada kesempatan ini, tadi doanya menyebut tentang Dirjen Konghucu. Kami sebelum saya jadi di sini, pernah juga saya jadi wakil menteri agama, pernah juga dirjen. Ya, kami juga pernah berusaha untuk memperjuangkan asas-asas keadilan Konghucu di Kementerian Agama, sehingga alhamdulillah perkembangan perhatian pemerintah terhadap agama Konghucu di Kementerian Agama ini, kalau boleh saya katakan, luar biasa. Tidak pernah terjadi sebelum-sebelumnya. Ada pembangunan sekolah tinggi agama Konghucu negeri, ya, namanya negeri, semuanya dibiayai oleh pemerintah yang ada di Bangka Belitung. Ada juga dana kebajikan Konghucu, ada pelatihan calon rohaniwan Konghucu, ada bimbingan perkawinan calon pengantin Konghucu, bantuan tempat ibadah Konghucu, ya, Yokong, penjaga rumah ibadah, dan sekolah minggu. Juga perayaan hari raya keagamaan, Imlek, dan hari lahir Nabi Khonsi. Itu juga mendapatkan perhatian dari pemerintah yang sangat-sangat besar. Bantuan beasiswa mahasiswa Konghucu juga ada dari Kementerian Agama. Kemudian pemenuhan buku keagamaan dan kitab suci agama Konghucu juga ada bantuan. Jadi ini
alhamdulillah, pelan tapi pasti ada perhatian khusus untuk saudara-saudara kita yang beragama Konghucu. Dan kita juga melihat tren perkembangan populasi warga Konghucu juga semakin meningkat ya. Misalnya jumlah Konghucu terakhir ini 76.636 jiwa. Dan jumlah rumah ibadahnya pun juga meningkat sekarang menjadi 581 tempat ibadah. Dan jumlah rohaniawiannya juga 430 orang. Nah kalau kita melihat prosentasenya, 76.636 jiwa dilayani oleh 430 orang. Nah saya kira inilah yang paling intensif. Di dalam Islam, 1 banding 2.000 orang. Jadi satu ustadz harus melayani 2.000 jamaahnya. Begitu kekurangan ustadznya. Agama-agama, pemimpin agama di Indonesia, dari mubaliknya, pengkhotbahnya, sebetulnya yang paling kurang, yang paling rendah persentase pengkhotbahnya itu adalah agama Islam di Indonesia. Ya, yang paling tinggi ternyata adalah Konghucu. Ya, 430 orang melayani 76.636. Kalau kita bandingkan jumlah ustadz atau khatib di dalam Islam, ya ini data lama, beberapa tahun yang lalu, itu 1 banding 2.000 lebih, sedikit ya, jadi lebih intensif. Jadi populasi umat Islam yang begitu besar tidak berbanding lurus dengan jumlah pengkhotbahnya. Ya. Kemudian juga jumlah guru non PNS itu juga semakin besar, 168 orang, dosennya 21 orang. Jumlah organisasi keagamaan Konghucu ya ada 200 ormas, ramai juga. Jumlah mahasiswanya sebanyak 85 orang dan siswa sebanyak 11.032 orang. Jadi kita sudah punya angka-angka. Dahulu kita nggak ada angka-angka seperti ini Bapak Ibu sekalian. Jumlah ASN Kementerian Agama yang beragama Konghucu sebanyak 5 orang, baru 5 orang. Tapi kami yakin insya Allah dalam periode akan datang akan bertambah.